안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Do Not Play. Oh ya, buat yang belum nonton alur cerita Ghost Mother, kalian bisa cek di Pojok Cinema ya. Ayo kita mulai. Seorang gadis bernama Mi Jung tertidur di bioskop dan ketika terbangun, bioskop sudah dalam keadaan kosong. Hari sudah gelap dan pintu pun terkunci. Di seberang sana seperti ada seseorang yang berdiri dan Mi Jung pun tertarik mendekatinya. Suasana yang gelap membuatnya berpikir untuk menggunakan kamera ponselnya dan hal yang menakutkan ada di depan mata di mana sosok itu lebih terlihat seperti monster. Segera dia berlari ke arah basement dan lampu pun padam yang menandakan kehadiran sosok tadi. Rasa takut semakin menghantui dan sosok itu bergerak cepat sekali ke arahnya yang ternyata hanya mimpi. Mi Jung ini adalah seorang sutradara film pendek yang diminta untuk membuat sebuah cerita horor yang tidak biasa. Karena itulah dia harus mendapatkan ide dan inspirasi untuk sebuah karyanya dengan cara menanyakan cerita hantu sebanyak-banyaknya kepada siapa saja yang bisa dijadikan narasumber. Dari temannya yang bernama Jun Seo, dia tahu bahwa ada sebuah film yang katanya dibuat berdasarkan kisah nyata dan orang yang membuat film itu kuliah di Universitas Daejeon. Kabarnya semua kru film itu tewas dan hanya menyisakan satu orang yaitu sutradaranya sendiri. Segera dia pergi ke universitas yang dimaksud dan meminta izin untuk melihat rekaman tersebut, tapi sayangnya Mi Jung tidak tahu bahkan untuk judul film, tahun pembuatan, atau semua detail tentang film tersebut. Walaupun begitu, dosen sendiri masih berbaik hati dan mengizinkan dia untuk mencari informasi di ruang perpustakaan. Departemen film drama di kampus itu didirikan dari 10 tahun yang lalu, yang artinya Mi Jung harus berusaha lebih keras untuk memeriksa film dari tahun ke tahun. Ini benar-benar hal yang menantang ditambah dia hanya diberi waktu 2 bulan untuk mengerjakan film baru. Malamnya, dia menghampiri beberapa mahasiswa dari jurusan perfilman Universitas Daejeon dan ikutan nongkrong yang pastinya ingin mengorek informasi tentang seputar film horor. Mi Jung menawarkan mereka hadiah jika mereka bisa menceritakan kisah horor yang mereka tahu. Di sinilah Mi Jung mendapatkan cerita tentang film yang dimaksud. Jadi katanya, ada seorang artis bernama Sun Mi yang terbakar sampai mati dalam pembuatan film untuk kelulusan para mahasiswa dan kejadian itu sudah berlalu 10 tahun yang lalu. Kabarnya setelah menyaksikan film itu, banyak penonton yang pingsan, ada juga yang meninggal karena serangan jantung. Hal lebih menakutkan lagi di mana sutradaranya sendiri ternyata mengaku tidak pernah membuat film itu, tapi hantulah yang merekam sendiri. Hantu itu kabarnya juga mematahkan tangan dan leher para kru. Walaupun begitu, film itu tetap diterima di Festival Film Fantastis Buncheon. Pulangnya, Mi Jung langsung mencari tahu tentang film tersebut. Lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba ada suara air dari dalam kamar mandi yang membuat dia mengingat masa lalunya. Ceritanya pernah dia bersembunyi di kamar mandi dan pintu kamar mandi lalu digedor-gedor seorang pria dari depan yang entah siapa. Waktu itu dia sudah bersiap mengakhiri hidup dan bekas sayatan di tangannya itu yang akhirnya bertahan sampai sekarang. Besoknya dia menemui seorang seniornya untuk menanyakan tentang film tersebut. Untuk membuka data film itu sendiri juga membutuhkan usaha ekstra dan senior berkata akan menanyakan dulu kepada produser. Selagi dia menelpon di luar, Mi Jung mencoba mengaksesnya sendiri dan berhasil memindahkan data ke ponselnya. Setelah itu dia langsung kabur tanpa pamit. Tak menunggu lama di apartemennya, Mi Jung langsung mengakses data yang didapatkan. Awalnya agak mengecewakan di mana rekaman itu sama seperti film-film lainnya yang berlatar belakang suram dan para artis yang sedang berakting dengan durasi pendek. Dia lalu mempunyai ide untuk menghubungi sutradara film tersebut, tapi sayangnya tidak terhubung. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam, tapi kerjaan belum juga selesai. Besoknya dia pergi ke coffee shop untuk melanjutkan pekerjaannya di sana dengan memosting cuplikan video di sosmed guna memancing sutradara film tersebut. Ada panggilan masuk ke ponselnya dan pria yang menelpon itu langsung menyuruhnya untuk menghapus video tersebut. Awalnya dia berpikir siapa pria gak jelas ini yang nelpon langsung nyuruh-nyuruh. Gak taunya dia adalah sutradara film yang berjudul Warning itu sendiri yang bernama Jae Hyun. Dari suara yang terdengar, Jae Hyun sedikit gemetaran dan Mi Jung berkata dia akan menghapus postingannya jika sudah bertemu dengannya. Singkat cerita, bertemulah mereka. Jae Hyun tampak sedikit berantakan dan gelisah. Dia tidak tertarik untuk basa-basi dan langsung menekankan lagi untuk menghapus postingannya. Setelah dihapus, Jae Hyun menganjurkan Mi Jung agar ke gereja dan melupakan soal film itu.
Sewaktu Jaehyun ingin pergi, Mi Jung mengancamnya akan memposting ulang jika dia tidak mendapatkan penjelasan atas apa yang ingin dia ketahui. Kalimat itu membuat Jaehyun muak dan mengatakan rasa ingin tahunya itu jangan sampai menyebabkan penyesalan. Mi Jung sendiri tidak mau menyerah dan diam-diam mengikuti Jaehyun sampai ke tempat tinggalnya. Di saat dia memergoki Jaehyun meninggalkan rumah, Mi Jung lalu masuk ke rumah yang tampaknya berantakan dan suram, ditambah beberapa gambar hantu yang tertempel. Dia lalu mengambil beberapa gambar di kamar itu dan tertarik membuka sebuah lemari yang dirantai. Mi Jung terus mencari sesuatu yang mungkin menarik di sana, sedangkan di luar, Jaehyun sudah kembali ke rumah dan terlihat berjalan masuk. Akhirnya dia menemukan sebuah video dan bersembunyi setelah mendengar langkah kaki Jaehyun. Jaehyun pun menyadari ada orang yang masuk ke kamarnya dengan melihat posisi salib yang berubah. Tiba-tiba dia berlari keluar sambil berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dalam kesempatan itu juga Mi Jung keluar dari persembunyiannya, tapi apes dia malah ketangkep oleh Jaehyun. Jaehyun ingin menghancurkan rekaman video itu, tapi Mi Jung mati-matian merebutnya kembali. Jaehyun pun tidak mau kalah begitu saja. Sebisanya dia mendapatkan video itu sambil mengatakan, hidup paling mengerikan dari kematian adalah dengan perasaan dihantui. Mau dibilang seperti apapun, Mi Jung kekeh ingin mendapatkan rekaman video itu dan melumpuhkan Jaehyun dengan botol kaca. Sesampainya Mi Jung di rumah, dia menghubungi Jun Seo untuk membantunya mengakses video tersebut. Kenyataan lagi-lagi tidak sesuai harapan. Video itu rusak. Seakan tidak terima usahanya sia-sia, Mi Jung pun pingsan. Sesadarnya dia melihat Jun Seo masih di depan komputer tapi bertingkah aneh. Dia tertawa cekikikan dan sewaktu Jun Seo menoleh ke belakang, itu ternyata Jaehyun yang langsung menyerangnya. Lagi-lagi yang tadi itu ternyata hanyalah mimpi. Yang benar adalah Jun Seo berhasil memperbaiki harddisknya dan mereka pun menonton syuting yang dilakukan beberapa kru. Ada rekaman Jaehyun yang mengatakan dia terobsesi membuat film horor karena menganggap film horor pernah menyelamatkan hidupnya. Ceritanya dulu sewaktu SMU, dia sering dibully senior yang hari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah sakit. Hal ini sama dengan kondisi Mi Jung dan sebagian video itu ternyata pernah dia tonton sewaktu sedang di rumah sakit. Jadi berdasarkan pengalaman Jaehyun, sewaktu dia menonton film horor, dia bisa melupakan semua rasa sakit yang dirasakan. Sewaktu Jun Seo pergi, tak berapa lama terdengar ketukan dari dalam toilet. Setelah diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa, tapi ada bayangan hitam sewaktu Mi Jung menutup pintu. Dia pun melanjutkan pekerjaannya dan lampu tiba-tiba konslet yang lalu padam. Saat-saat begini, senter ponsellah yang bisa diharapkan walaupun dengan penerangan seadanya. Terdengar suara pintu yang terbuka yang lagi-lagi pintu toilet. Di bathtub terlihat seperti ada darah, dan ternyata benar ada sebuah pisau kecil juga tetesan darah. Mi Jung merasa ada orang di belakangnya dan menoleh, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Anehnya lagi, apa yang dilihatnya di bathtub tadi sudah tidak ada. Dia lalu berjalan ke depan, tapi pintunya terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. Mi Jung merasa semakin takut, apalagi ditambah ada suara aneh seperti orang berbisik. Sekilas juga seperti ada sepasang mata di antara kegelapan. Dia sempat mengambil gambar yang terlihat memang ada seseorang yang berdiri di depannya. Lampu kemudian nyala kembali yang mengartikan teror sudah berakhir untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Mi Jung melihat kembali rekaman video itu yang memperlihatkan beberapa kru yang berjalan ke sebuah bioskop terbengkalai yang rencananya akan membuat film di sana. Jaehyun tampak merekam setiap sudut ruangan dan tiba-tiba ada bingkai foto yang terjatuh. Anehnya lagi, ada sesosok bayangan berbentuk manusia yang tercetak di dinding. Seharusnya itu memang hanya bayangan, tapi Jaehyun terdengar bertanya, "Siapa kamu?" lalu berlari ketakutan. Rumornya, di sana ada perempuan yang terbakar hidup-hidup bernama Sunmi. Karena kejadian tadi, Jaehyun tiba-tiba minggat dengan berkata dia ada urusan. Mi Jung lalu memutar kembali momen-momen Jaehyun ketakutan dan bingkai foto yang terjatuh tadi. Di sana tertulis nama Sunmi. Nama itu sangat familiar di telinga Mi Jung, di mana dia sering mendengarkan dari beberapa orang bahkan dari Jaehyun sendiri. Sekarang dia berencana pergi ke bioskop terbengkalai itu. Waktu itu bersamaan dengan Jun Seo yang berkunjung ke apartemen Mi Jung. Jun Seo mulai tertarik melihat laptop nganggur yang masih dalam keadaan nyala dan memutar kembali video tentang para kru yang sibuk mempersiapkan produksi film. Di rekaman video itu, lampu tiba-tiba padam dan tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi terdengar jelas kru menjadi panik dan salah satu dari mereka berteriak histeris. Setelah obor yang merupakan bagian dari properti pembuatan film dinyalakan, tiba-tiba sudah ada darah yang berceceran di lantai. Di tempat lain, Mi Jung akhirnya sampai di bioskop dan merasa seperti melihat kejadian di mana Jaehyun dulu yang berlari keluar.
Dia lalu lanjut berjalan ke dalam, dan di sanalah saat-saat salah satu kru bernama Yongmin mengalami hal aneh seperti sedang disiksa seseorang yang tak kasat mata. Yongmin meminta tolong untuk diselamatkan, tapi naas dia tewas begitu saja. Temannya Jae-hyo ketakutan melihat peristiwa itu yang lalu menanyakan siapa kamu ke arah Mi-jung. Mi-jung sendiri terheran-heran kenapa pria ini bisa melihatnya, di mana kejadian itu harusnya terjadi 10 tahun yang lalu kalau dicocokkan dengan rekaman video. Jadi seakan dua dimensi yang berbeda yang ditemukan dalam satu tempat yang sama. Di mata Jae-hyo, Mi-jung terlihat seperti hantu dan tiba-tiba ada tangan yang menghabisinya dari belakang. Hal ini aneh di mana Mi-jung melihat adegan itu sangat nyata, tapi sebenarnya peristiwa itu tidak terjadi saat ini yang bahkan tidak terekam oleh ponselnya. Dia lalu ke tempat lain dan melihat kru lain yang tercengang melihat ke layar lebar. Ada seorang gadis yang terlihat ingin menggantung diri, tapi orang-orang seliwiran lewat dan tidak memperdulikannya. Hantu perempuan itu muncul lagi dan langsung mencekik salah satu kru bernama Jisoo. Mi-jung sangat takut melihat berbagai peristiwa tadi dan lari. Dia lalu bertemu dengan Jae-hyun yang menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sana. Jae-hyun jelas mengalami gangguan mental dan mencurigai Mi-jung ini tidak nyata. Dia lalu memukul Mi-jung dan menyeretnya ke sebuah tempat sambil berkata dia tidak akan tertipu. Mi-jung diikat di sebuah kursi, tapi dia tetap berusaha meyakinkan Jae-hyun bahwa dia adalah manusia. Jae-hyun sendiri tampak tidak terpengaruh sedikit pun dan mulai menyiramkan bensin di sekitaran Mi-jung. Mi-jung terus mengoceh soal hantu wanita yang menghabisi orang-orang dan membuat penawaran untuk membersihkan nama Jae-hyun. Dia bersedia bersaksi memberitahu orang-orang bahwa bukan Jae-hyun lah yang membunuh para kru, tapi Jae-hyun tetap tidak peduli dan berkata, aku tahu itu kau. Jadi ceritanya waktu itu Jae-hyun mendapati teman-temannya mati dan mengambil rekaman video mereka. Setelah itu dia mengedit ulang dan memasukkan cuplikan itu ke dalam rekaman video yang lalu diputar di bioskop. Orang-orang yang melihat adegan itu bubar dan ketakutan. Hanya dia seorang yang bisa tertawa senang dan berpikir itu adalah sebuah karya yang luar biasa. Sekarang, dia menuduh Mi-jung yang telah mengubah hidupnya menjadi film horor, lalu menyiramkan bensin ke badannya sendiri. Sudah bisa dipastikan apa yang dia lakukan selanjutnya, yaitu menyalakan api sambil berkata, sudah waktunya akhir dari film ini. Ajaib, api itu padam seperti ada yang meniupnya. Tidak hanya api dari lighter, lentera yang dibawanya juga padam. Di belakangnya sudah ada hantu gosong yang menatapnya. Sebuah tali tiba-tiba menjerat leher dan menggantungnya ke atas. Mi-jung sendiri berusaha melepaskan ikatan dan setelah itu dia merekam adegan gantung itu dengan ponselnya. Sungguh hal yang mengerikan di mana tali itu menjerat sampai melukai lehernya sebelum mati. Setelah Jae-hyun tewas, Mi-jung segera pergi. Sampailah dia di sebuah ruangan yang dilengkapi dengan layar lebar. Di sana terlihat ada seseorang yang mengambil pisau yang tercecer di lantai. Hal ini terasa nyata di mana sayatan demi sayatan dilayangkan kepadanya dan terdengar pula suara komat kami perempuan. Mi-jung mencoba kabur tapi sayangnya tidak berhasil. Dia diseret oleh sesuatu dan lagi-lagi sesosok perempuan itu menyayatnya dengan pisau. Hantu itu kini berdiri di depan dan penampakannya lebih jelas di mana dia tertangkap di layar yang terus komat kamit entah apa yang diucapkan. Mi-jung segera melarikan diri tapi tetap masih di sana-sana saja dan hantu itu pun tetap ikut eksis seliwiran. Mi-jung lalu menemukan pisau di lantai dan menantang hantu tadi. Dia seakan dibuat gila dengan gambaran-gambaran Jae-hyun yang tewas tadi dan terakhir seutas tali menjerat lehernya persis seperti apa yang ada di adegan film. Saat-saat seperti itu Mi-jung mengingat momen di saat Jae-hyun tergantung, karena itulah dia segera mengeluarkan ponselnya dan selfie. Setelah itu dia jatuh ke bawah dan hantu perempuan itu sudah ada tepat di atas kepalanya. Sewaktu Mi-jung ingin memotretnya, hantu itu menggores wajahnya berkali-kali. Mi-jung lalu melihat ada sisa obor dan langsung menyalakannya. Dengan cepat dia menusukkan obor itu ke wajah hantu perempuan tersebut. Sosok itu terbakar tapi masih terdengar suara tawanya. Setelah itu Mi-jung keluar dari tempat terkutuk tersebut. Untuk apapun yang sudah terjadi, setidaknya sekarang Mi-jung mendapatkan ide pembuatan film horor dan menjadikan tempat itu sebagai lokasi syuting. Dalam hal ini Mi-jung juga sama gilanya dengan Jae-hyun. Video diputar yang menceritakan awal kisahnya sampai dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sedikit mundur ke momen Jun Se-yo yang melihat laptop itu. Dia merasa ada yang tidak beres dan langsung menumpang taksi untuk ke bioskop Daejeon. Jun Se-yo menelepon dan menanyakan di mana Mi-jung berada, dan Mi-jung pun segera berbalik ke arah bioskop tadi. Terdengar lagi suara Jun Se-yo yang memanggil namanya berkali-kali yang sepertinya dia terbakar di dalam. Mi-jung lalu segera pergi dari tempat itu.
Sekarang Mi Jung menjadi sutradara sukses walaupun dengan pengalaman dan pengorbanan yang gila. Tamat. Kesalahan yang diulang lebih dari sekali itu lebih disebut sebuah keputusan. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.